Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sih sekarang ini? Jadi bingung gua. Tenang Nek, jangan bingung Nek. Nama lengkapnya Nek? Nama siapa? Nama Nama Nenek. Ini petik daun, udah seperti daun itu. Ada orang nyuitin tuh, anak muda, 2 orang bawa motor. Ya. Terus udah gitu, Umi lari ketakutan, gemeteran ya. Umi baru umur 15 tahun kali mah masih ketakutan begitu. Ya Allah, orang manggilin, nyuitin, sini cewek. Umi nggak mau. Umi langsung lagi kabur. Umi lagi metik daun di belakang. Metik daun ceritanya Umi mau ngerujak gitu. Sendiri ngerujak juga di dapur. Kan dulu mah rumah masih bilik, kisah ngintip begitu, pagar bilik. Umi intip tuh orangnya, dia orang dekat dari dapur Umi ke warung Pomina deket, cuma ngelangkain jalanan doang, kayak ke rumah Umi ke warung Seodah segitu deketnya. Udah gitu, Pomina, cewek sini dong, nih kenalan, ada yang kenalan. Umi kebetulan ketakutan, ya Allah, Umi lari aja. Umi lari ke dapur, Umi intip, 2 orang lagi celinguk aja, cowok 2 orang. Begitu ya udah, datang ke rumah. Ya datang tuh itu hari juga jam 4 datang. Kan Umi punya kakak janda, Po Hawa, si Teh Hawa aja, dia janda. Udah ditanyain sama dia, kok tadi siapa tuh, katanya pakai baju merah, rok putih katanya gitu. Ini makanya rok putih ada baju merah, sepotong spam. Oh itu adik saya, kenapa emang? Enggak, saya pengen kenalan aja. Oh dia mah susah katanya, nggak bakal dia mau kenalan. Umi dipanggilin tuh sama Mpok, panggilin Umi diam aja. Dia mau ngintip doang, dia nuan di jendela. Bocah yang tadi ngintip. Udah begitu ya udah kenalan sama Mpok doang, nggak ketemu muka sama Umi juga. Minggu depan dia ngelamar, Umi nggak tahu kan. Siapa? Itu cowok itu ngelamar. Bawain duit sama kain. Umi ingat banget itu. Akhirnya Umi kan ketakutan. Umi pulang. Namanya siapa? Si Romeli namanya. Iya, masih inget baik. Ingat si Romeli namanya. Iya kan dia ngomong sama kakak saya. Katanya Romeli namanya. Udah gitu dia bilang, Oh mantan masih inget ya Mi? enggak demen sama dia. Ngelihat muka juga enggak. Orangnya ngobrolnya sama Mpok saya. Enggak ngobrol sama dia, sama Mpok saya doang ngobrolnya. Saya malah lagi ketakutan, kebetulan aja di dalam juga. Gila, baru itu saya ditegur cowok. Aduh, takut banget saya. Udah begitu, minggu depan dia kelamar. Sayanya lagi ngampung. Sama ibu saya. Udah habis ngampung gitu, kata bapak begini, tuh si Neng katanya dilamar tadi sama bocah pondok Tingkol gitu. Lu guling-guling, langsung guling-guling. Gua mau kawin. Gua guling-guling, ini namanya bocah kayak Ima, gimana sih? Guling. Gua mau. Udah nangis terus-terusan, nangis nggak berhenti sampai malam. Udah gitu kan. Kok begini? Ya udah diam katanya. Ntar gue pulangin itu mah kalau nggak mau mah. Akhirnya dipulangin kan. Minggu depan dipulangin, dia datang lagi dipulangin. Anak gua katanya belum mau kawin, dia mah malu katanya. Pengen masih sekolah katanya. Tapi gue janji nih sama lu, duit lu 1 gue pulangin 2, kain lu 1 gue pulangin 2. Gituin mangkong, tapi lu jangan ada macem-macem. Besok lusa kalau ada apa-apa anak gua lu macem-macemin, gua tuntut lu, kata bapak begitu. Itu juga mulanginnya juga Umi ngampung juga, nggak ada Umi. Bapak nih cerita begitu, lu jangan tuntut, jangan apa-apain anak gua, awas lu guna-guna ya katanya. Iya nggak Pak katanya, barangkali katanya nggak jodoh nggak apa-apa katanya.
Iya, dunia bukan sedawan kelor, masih banyak cewek. Dia mah belum mau, katanya masih pengen sekolah, gituin sama bapak. Ya udah dipulangin kan tuh, 1 jadi 2 dipulanginnya. Janjiin begitu, udah gitu udah. Udah besoknya Umi ngampung kan ke ini pondok ke Haji Basir. Cangmar kan rumahnya di situ, turunan Haji Basir. Mak cerita begini, Mar, anak gua dilamar guling-guling katanya gitu. Emang apa Neng? Udah gitu-gituin tuh Cang Mar tuh, mau digitu-gituin. Rambut Umi panjang segini secengklok, gitu-gituin diusap-usap rambut Umi sama Cang Mar. Kenapa sih Neng? Kalau dia ogah masih takut ya, masih kecil ya. Diem aja, berdiri aja, diem aja. Ya udah dah sekarang mau gini aja ya, sama Parno aja katanya kita jodohinnya Po. Tuh malahnya begitu awalnya. Ya, jodohin sama Parno aja. Dia udah 3 kali nolak Mar katanya, 3 kali nolak sama si itu, ditolak dulu kan. Bocah kebun manggis ditolak, bocah inian si tukang toprak tuh. Dulamit ditolak juga, bocah mana tuh Peninggilan ditolak juga gitu. Umi nolakin mulu, asal mau dilamar Umi nolakin mulu, nggak mau. Sampai bocah Jombang, sampai pipi Umi dicubit sama pipa biru. Itu mah udah dosen bocah, orang udah tua, agak tua gitu, udah dosen. Mulanya mah ke pasar, Umi dianterin pasar. Dulu kan belum ada Gojek, ada motor doang. Motor kan masih jarang-jarang, motor pribadi. Ketemu di pasar ngobrol sama emak, dia, Ibu itu siapa? Anak saya katanya. Boleh dong dianterin pulang, ya bilang gitu. Emak saya memang jauh naik beca. Kan dulu adanya beca doang, beca mobil angkut belum ada, naiknya beca doang sama Delman tuh. Ya iya kata kalau mau nganterin mah, dia pengen tahu rumahnya di mana Bu. Sono di Lio katanya, dianterin tuh Umi, diboncengin sama dia. Umi namanya bocah diboncengin, mau aja nggak nolak. Mau aja Umi nggak nolak. Udah sampai di rumah dia ngomong, mau nggak sama saya katanya. Ya Umi bingung, ngapa lu baru nganterin udah nanya mau sama saya katanya. Dia berdua temennya boncengin Nyai sama Umi, diboncengin. Udah sampai di rumah dia nanya begitu, mau nggak sama saya? Umi diem aja. Dia ngomong Inggris, mana Umi ngerti, dia nggak ngerti kata-katain apa juga Umi nggak ngerti dah. Siapa? Itu cowoknya ngomong Inggris, orang dia muda ini udah dia jadi kepala sekolah apa, ngomongnya Inggris, Umi dikata-katain. Udah begitu Umi jawab apa? dia emang bisa kita nggak bisa, kayak geledek geludug kita apa bebek dengerin geludug jeger gitu ya. Umi bengong aja ya, orangnya bahasa Inggris ngomongnya. Oke, Umi juga baru itu dengar bahasa Inggris. Yang masih bocah belum ada orang yang sekolah bahasa Inggris, ngomong Inggris dia. Pas ngomong Inggris tuh dikata-katain jelek apa nggak tahu dah. Pas terakhir udah dah pulang yuk kata temennya gitu. Bibi nih dicubit apa biru, pulangnya dia. Udah Umi nggak mau tuh, nggak datang lagi udah. Tuh gitu mulanya. Sedih. Banyak banget yang mau tapi Umi tolakin mulu. Itu kok Nyai begitu, Mar, anak gua udah 3 orang ditolakin mulu katanya. Apa gimana ini? Ya udah sekarang begini ada kok, kita jodohin sama si Parno. Tuh mulanya gitu. Mak pas ulang ngancem begini, sekarang ini lu tolak, itu lu tolak katanya. Kalau si Parno katanya mau sama lu tolak lagi, gua minta ampun dah sama lu. Awas lu, paling lu jadi perawan tua gak bakal kawin katanya gitu kan. Bocah diakut-takutin gitu kan, takut ya, ngeri lah.
nggak bakal kawin lu katanya, diguna-guna orang. Udah banyak banget, udah 3 orang yang ngetolak. Kalau baru 1 doang lebih, udah 3 orang katanya gitu. Kenapa sih lu sekarang lu mau aja sama dia katanya? Kalau dia lamar sama dia, lu mau aja katanya. Lu mau nikah sehari kayak 2 hari kayak 3 hari kayak lu nggak benar tak apa-apa, udah ketahuan jandanya lu katanya gitu. Ada bahasa begitu. Iya, Umi takut digituin kah? Lu kalau udah nikah mah 3 hari apa? Lu siapa yang ngomong, Nek? Nanyai, diancam gitu. Lu harus mau. Lu udah besoknya lu nggak mau nggak apa katanya. Lu 3 hari kayak 2 hari kayak lu bercerai nggak apa-apa. Lu pisah dah, apa-apa. Gara-gara ada omongan gitu ya? Yang penting lu jangan jangan nolak gitu kata. Umi kan nurut, ketakutan dibilang diguna-guna lu katanya, nggak bakal kawin lu katanya. Ketakutan tuh akhirnya pas dilamar sama dia, Cangmar. Ya Umi udah ya aja, enggak cinta sama dia, memang enggak cinta, enggak kenalan lagi. Itu dimulainya begitu. Dijodohin ini memang sama Umar, Cangmar. Jodohin udah mau aja. Udah nikah mah. Ya kan susah bercerainya cewek mah. Cewek susah. Kita nggak mau gimana ya udah nikah ya udah. Akhirnya mah ya begitulah. Nggak cinta kitanya. Ya udah nggak cinta ya, kita udah namanya udah suami istri makan udah. Wah, cinta tapi kok punya anak 4. Udah sayang kan? Ya itu makanya udah sayang dong, nggak bisa dah. Udah sayang gitu. Udah begitu ya udah sayang udah punya 4 gitu. Ya tapi Ya sekarang udah. cinta kan? Itu begitu, jadi sekarang akibatnya jadi apa sih? Susah dah ceritainnya. Iya susah jadinya. Kita udah mau dianya jadi sekarang kita seutuh terus. Agama punya iman, tahu larangan Allah. Itu sumpah 3 kali kan Quran di kepala dia, tapi dia nggak percaya. Gebuk gitu. Umi sampai dijorokin sampai setengah pingsan lagi sumpah yang 3 kali. Padahal sumpah nih Al-Quran dibilang apa saya mau, udah gitu. Apa dah? Apa lu katanya? Enggak, gua mah nggak percaya sama lu. Quran katanya, Quran dimain-mainin nggak percaya. Dijorongin Umi sampai jatuh sampai si Adi, Bapak katanya kenapa sih katanya Umi mulu disalahin katanya. Ya itu mulainya gitu. Nah, tadi belum selesai pas nikah. Nikah dulu nih, terus coba cerita dong, cerita masa-masa bahagia. Udah nikah ya udah gitu. Pengantin baru kemana pengantin baru? Sampai Umi 3 bulan langsung Umi ini punya anak, dia jarang pulang. Oh, berarti kalau 3 bulan punya anak gacor dong. Iya 3 bulan Umi langsung orang Umi habis nikah pas banget main pertama itu Umi habis nikah itu. Sedang subur-suburnya. Ya. Itu terus Umi punya anak, Umi sampai hamil dia jarang pulang. Sampai Umi lahir ibu dia nggak pulang, itu malam minggu. Malam minggu nggak pulang. Kata Umi ya Allah kalau begitu sekali. Jadi ya cintanya begitu ngambang gitu. Uminya ngambang cintanya gitu. Terpaksa aja Umi ya. Terpaksa aja nimpalin gitu. Dia jarang pulang. Kalau giliran ada tontonan dia nggak pulang dia. Sampai Umi lahir itu nggak pulang. Ya Allah, si Ida mah lahir nggak ada yang nungguin, nggak ada yang ngajanin. Lahirnya juga angkat ke rumah, bukan sama bidan, sama dukun. Lahirnya di kolong balai, Umi mah Ida di kolong balai sendiri. Di kolong balai. Lah iya Umi. Siapa? Umi ngelandutan di kan dulu mah balai bukan Aranjang. Di balai Umi udah kesakitan. Nyai begini sama wakilah.
Yuk kita ngaranin dukun katanya. Si Neng no kayaknya mau lahir dah katanya gitu. Dia pergi marahin dukun. Umi mah sama Empo mah tidurnya di belakang bawah. Umi ngerayut aja tuh di anuan di balai-balai begitu. Ya udah keluarnya di tanah, ibu mah gosar-gosar di tanah. Udah keluar dukun baru datang. Ya Allah. Ibu ya? Ibu di tanah lahirnya di kolong di kolong balai. Iya tuh begitu sekali ngosor-ngosor di kolong. Kata Mpok, lah kan udah keluar itu apa lu keluarin aja katanya emang enak. Iya emang apa katanya lu keluarin aja, orang mau ditahan dulu, emang apaan ditahan yang nggak kerasa lagi udah ngebrok. Kita kata gitu. Akhirnya dukun ke situ, ya udah ini Umi udah berdiri di diambilin air sama kok cebokin di dalam. Itu bocah orang ngoler aja tuh di anan di tanah. Dulu kan tanah rumah. Kalau cerita kecil masa ibu bagaimana? Iya itu iya itu masalah cerita ibu ya. Enggak, masih dia TK gitu. Dia sekolah. SD. Kalau Umi kasih jajan nih, Neng, ini jajan, ini buat anu ya, ini buat nabung 500 atau berapa tuh udah lupa. Ini buat jajan. Manggut dia, iya katanya. Tahu-tahu enggak sekolah, main di pohon ubi. Masa sih? Pohon ubi ituan, wareman bekuk si kadut. Alah. Kan pohon ubinya deket Saoda jualan tuh. Dia di situ bulak. Nih bocah udah tengah hari biasanya udah pulang, ini belum pulang, temennya udah pada pulang, milongok di situ, lagi beresin batang ubi, nggak sekolah, beresin batang ubi tuh lagi diiketin tuh, sama dicekelin sama dia gitu, ya Allah, mau tarik aja, lu pulang nggak sekolah ya, nangis dia, nangis tuh, tidak. Batang ubi dicekelin, dimainin, diketin sendiri. Kalau udah temen-temen sendiri, nggak sekolah bolos. Udah begitu ya udah, mintanya kan di sekolahannya kemarin masuk nggak Ida? Enggak masuk bu, katanya udah jarang-jarang masuk dia mah katanya gitu. Jarang-jarang masuk. Lah kan dari rumah pergi terus kayak gitu. Jarang masuk. Gurunya Marwani, kenal kan Marwani? Cing Betong itunya. Nggak kenal ya? Nggak ngalamin. Udah gitu ya. Pas sudah buka tabungan puasa kan, bukan tabungan, Umi marahin ke sono. Dapat berapa duit sih Ida nabung? Cuman gope bu, sekali doang naronya. Astagfirullahaladzim, dijajanin dulu tuh duit. Ditabungin. Ibu ya udah dangkal ya. Setahun Umi kasih setiap hari. Nih buat jajan, nih buat nabung, nih buat jajan, buat nabung, begitu setiap hari. Tahu-tahu cuma satu kali jenaro. Satu kali jenaro, cuman gope doang waktu itu, gope 500 apa berapa tuh, cuma sekali doang. Kata Marwani gitu, astagfirullahaladzim, setiap hari saya kasih gitu buat nabung. Kami nggak pernah cerita sama ibu, sampai sekarang juga nggak diceritain. Kalau diceritain aja ketawa aja kali. Iya, terus sekali doang. Marwani saya bilang, yang benar masa dapat sekali doang? Iya bu, nih bukunya, ditunjukin bukunya, catatannya cuma sekali doang dia katanya nabung. Setahun sekali doang nabung, dijajanin terus sama dia, saking susahnya jajan, sekolah bolos mulu. Tuh ya Allah, Ida kita nakal banget, susah. Sampai mau gebukin sepretin sampai ada balar pantatnya, ituan ciplukan. Akhirnya pulang dia ngadu sama Nyai kan, mau pada barat pantatnya. Aki-aki marah, mau apain tuh anak tuh, lu apain? Dia sekolah bolos gitu, sekolah. Anak
katanya jangan bikin begitu katanya. Ya Umi sewot itu mungkin kan dia mengikuti Nyai. Oh. Umi dia 2 tahun udah ada Kanani, jadi dia mah dipisah. Dia mah sama ibu sama nenek. Tidur bangun sama nenek dia mah. Udah sekolah baru pulang ke rumah. Kan rumahnya di situ dekat rumah si Bulog. Rumah Umi situ. Oh di situ. Terus itu Udah. ceritanya bagaimana pas Apa? lagi katanya jangan susah hidupnya, Oh yang sedihnya. itu mah udah gede, udah sekolah, udah katanya dapat kelas 2, jodoh, kelas 3 gimana tuh itu, kesannya, iya gimana? itu. Emang Umi dikasih duitnya cuman pas-pasan doang, nggak tahu gaji dia berapa sampai sekarang. Umi nggak pernah tahu gaji dia berapa, nggak pernah cerita, nggak pernah apa dia gaji dia berapa aja. Apa udah puluhan tahun dia kerja di kantor, Umi nggak pernah tahu gaji dia, dapat honor dapat apa nggak pernah tahu Umi. Dia taruh dewek ya anu dewek, nggak pernah Umi tahu. Kalau habis bulan dibeliin minyak tanah doang, 2 rigen gede 40 liter tuh untuk sebulan tuh minyak. Masakan di minyak di kompor, beras dibeliin sekarung tuh, begitu doang. Duit dikasih seharga 2 minggu habis tuh duit dikasihnya. Berapa 150 beberapa itu waktu itu, lupa. Pokoknya 2 minggu tuh duit habis buat jajan anak-anak, buat beli lauk gitu tuh gitu. Terus kata Nyai Terus saya itu dapat gitu. sering Umi nggak masak tuh, Umi ngumpet kan, nggak punya beras. Padahal beras ada, Umi bilang nggak punya beras sih, minta duit gitu, maksudnya supaya dikasih uang belanja. Kalau Umi minta duit susah banget, nggak dikasih. Dibilang gini, pas gitu sekali-kalinya tuh Umi, ya seumur hidup sekali-kalinya tuh Umi, lihat dompetnya dia lagi mandinya di belakang dulu mah. Lihat dompetnya, lo kan duitnya banyak ini, kenapa sih kok minta duit udah 3 hari untuk jajan, untuk belanja nggak dapet katanya. Umi ambil tuh selembar, kalau sekarang gocap kali ya selembar, Umi ambil gitu. Dia masih pakai anduk, dia udah ngeliat dompet. Dia curiga, dia ngeliat dompet. Duit gua lu ambil? Iya, gua ngambil buat jajan anak lu tuh. Lu nggak mau ngasih duit udah 3 hari sama gua duit dari mana? Emang gua dagang, gua ngapa? Gua usaha, gua punya duit. Itu bocah seringan nangis kalau jajan. Lah ini kalau lu mau ambil lagi, ambil tuh. Lemparin di mukanya. Dia nggak ambil, dia tinggal. Tuh sekali-kalinya seumur hidup tuh Umi ingat ngambil duit dia di dompet. Saking udah nyeseknya. Sampai sekarang Umi belum pernah dompet dia lana kayak apa kayak gak pernah Umi nyolong. Baru itu, tapi nyolong ketahuan ya pulangin, dia nggak ambil, dia malu, dia tinggal aja kerja. Tuh kalau lu nggak boleh diambil, nggak seneng, tuh bawa lagi ambil. Akhirnya jangan ambil tuh, bilangnya itu. Sering banget nangis Umi, ya Allah kalau bocah jajan minta es kemon gitu ya, tabuin anuan, tabuin apa wali, tabuin ini karena tukang es kemon. Nangis tuh bocah 2 biji, bangsa umur 5 tahun 3 tahun kali mau kedua itu, baru sekolah sih, baru masuk sekolah. Nangis semua, nangis bertiga. Kata Umi gini, ya Allah Neng, besok lusa kalau ada jodoh lu biar apa keringat gede, pahit darah lu, kata Umi gitu. Biar lu punya jodoh, dapat orang yang ada punya, yang gak pelit, yang duitnya banyak. Ya Neng ya, sambil nangis bertiga itu, Umi nangis tiga di kamar. Umi kunciin itu bocah 2 biji. Undang sampai besoknya kalau nggak punya belanjaan gitu, Umi minta duit udah dapet, udah Umi makan sama itu aja, sama garam sama
sama apa sih, sama kerupuk. Kadang anak pulang sekolah, Ida, Neng gak ada lauk, Umi nggak masak tuh, ada tahu doang, goreng tahu ada gitu. Beli kerupuk aja gitu ya, warung si Tible, Haji Rohani, beli kerupuk gitu, girang banget beli kerupuk juga itu bocah, beliin kerupuk bolong-bolong, girang makan si Ida makan, udah. Demi ya Allah susah amat gue jadi begini. Akhirnya gitu ini kan ngikut riasin sama Nyai, diajak riasin, dia cemburuan, marah-marah dia. Udah lu Mi masak dulu buat dia makan. Mi udah masak, udah semua, udah ada lauk. Mi tinggal tuh riasinnya juga sore, perginya jam 4-an. Dia ini marah pas Umi pergi lagi ngeriasin, dia bilang gini, lu kalau masih betah rumah mak lu, katanya lu nggak usah pulang lagi deh, katanya nggak usah pulang lagi, katanya udah sono aja, pulang sono aja. Akhirnya Umi ngadu kan sama emak, nggak boleh ngeriasin, nggak dikasih katanya. Ya udah dah, kalau nggak dikasih mah berhenti katanya, gitu kata Nyai. Udah Umi berhenti kan malah tambah susah, duit dari mana? Kalau ngeriasin Umi dikasih sama Nyai, duit masih dikasih, malah tambah susah. Kata ya Allah, bagaimana ini ya, ada Umi. Sampai Umi ya ilah nangis mulu setiap hari. Umi nggak masak, padahal mah beras banyak, ada beras doang. Masak tuh nggak masak, Umi kan ceritanya mau ngadu ke orang tua takut, mau pulang mau main ke rumah orang tua takut ditanya, curiga. Udah diem aja deh di dalam, diem aja di dalam. Umi kunci pintu kan, dulu ada slot, kunci slot kan di depan, ada slot di depan, di belakang kan bisa dikunci tuh. Di depan Umi slot dulu, Umi gembok di depan, ini masuk ke belakang, masuk belakang kan, ini kunci lagi di belakang. Pas begitu dia pulang, nyariin si Miun, dipanggil, On, apa lu kemana? Nggak tahu, tadi mah ada katanya gitu. Nggak tahu, ini pintunya digembok, berarti katanya dia pergi ke rumah mamanya, katanya gitu. Dia aja sama si Nani tuh, kekepin aja si Nani. Dia mah adanya rumahnya ikan. Kepin aja tidur di ranjang. Mi dengerin aja dia cerita begitu. Ini digembok, pintunya, kuncinya mana ya katanya. Dicariin kuncinya di atas itu, di atas pintu. Dulu kan kalau naruh kunci di atas pintu, dia nggak ada, kemana ya? Iya berarti dia ke sono katanya, kata si aki-aki. Udah, lu masuk aja dari belakang katanya, dari genteng. Miun masuk dari genteng, kan dibuka genteng gitu, dibuka genteng lah, orangnya ada nih katanya tidur. Umi udah diem aja, orang tidur sih, tidur apa digembok katanya depannya. Umi kerjain dia, digembok depan belakang, Umi masuk dari belakang slot itu. Jadi kan ceritanya Umi pergi tuh. Udah Nyai yang pada datang ke situ, ada nih di dalam katanya, lagi tidur sama anaknya katanya gitu. Lah ini ngapa dikunci katanya. Kami ngerjain dia, diem aja. Si Miun buka genteng, masuk. Miun kan masih kecil, ada anak kurus, dia sering emang di situ si Miun jadi pembantu engkong, suruh ngangon, suruh ngarit gitu. Ida aja lagi baru umur berapa, setahun kali mah, sering banget diajak bangun kebo, ditangkringin di kebo, udah keringatnya udah ulang, udah basah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kelewatan banget anak gua dibawa ke tengah-tengah sawah kayak gitu, udah keringetan itu. Bocahnya udah tidur, udah menglok ke sana, menglok sini di kebo. Astagfirullahaladzim. Kelewatan, jangan, bocah bayi mah jangan dibawa ke sawah apa gitu. Ya kita katanya kasihan, katanya nggak ada yang ngomongin, katanya empok katanya. Ya biarin aja, gua ayun di situ. Lagi dibawa ke rumah nenek, dibawa ngangon kebo sama si Miun tuh. Miun ngangon dibawa ke ituan
tebo tuh bocah kecil baru juga bisa duduk. Ya Allah, lu mah kelewatan on, anak gua dijemur udah keringetan, udah basah, udah apa. Ya ilah ingat banget sih on ngomongin tuh dia kecil tuh ceritanya sendiri ngurus anak sendiri. Umi lahir juga lahir karena nih ya kan dia masih belum berangkat kayak ituan kerja, kata perut sakit-sakit deh ini kata itu. Ya udah katanya minta diantar sama si ituan tuh Mang Juki suruh nganter. Ya mah pergi aja berangkat kerja, orang-orang khawatir apa enggak berangkat kerja ya. Si Bang Juki pergi ke ituan ke Bidan Suci di Ciledug. Bidan Suci Umi di bot ada boncengin di motor. Detik-detik orang tua Umi nggak ada. Itu mah udah Umi udah ngelarung, udah pindah rumah tahun 82 Umi pindah ke sana. Udah ngelarung gitu mah Umi, warung kecil-kecilan. Dikerjain warung sama dia, si tukangnya juga si itu si Sarkum kecil, warungnya kecil gitu di depan. Kayak gitu laku banget warung, laku banget Umi mah. Orang komplit, materai ada, semua ya. Materai diadain, segel diadain, pupuk diadain, pokoknya pupuk ini orang nanam tani diadain. Ya beras ada, ya komplit dah, ikan asin ada, segala cabai ada, Umi komplit di situ. Makanya Umi seminggu 1 kijang habis beras. Habis ngelayanin dewek, buka jam 6, nutup jam 7 malam. Umi sholat di situ, masak di situ, ngayun di situ, nyuci di situ. Nyuci itu di bawah tangki. Tangki minyak situ dikerjain, yang sekarang masih ada sekarang. Situ mencuci. Tuh perjuangan Umi capek banget kalau dibayangin dulu itu, masya Allah. Tapi badan Umi sehat, enggak sakit enggak apa, ya, sehat banget Umi. Mau lari sono lari sini, kita mau gosok juga seminggu sekali, malam gosoknya. Nyuci kadang malam, kadang ngepel juga sesempatnya malam. Kadang Umi masih ngaji juga segitu. Umi sempetin ngaji, Umi tutup warung. Senin Umi ngaji di Haji Bekoy, Gang Anggrek. Hari Kamis di Haji Jeben. Hari Selasa di Haji Sumi. Kadang hari Minggu di rumah Wapin. Umi kalau ngaji nih jam 9 tutup, semua tutup warung. Minyak tanah Umi tutup. Umi langsung ngemban, ngaji aja. Iya, ngaji Umi. Dulu diajak-ajak Beko Umi ngaji ke Haji Totong. Ke Ciledug, Haji Totong. Naiknya apa? Kalau ngaji kan api johor. Ida mah yang tinggal, yang di bawah si Nani. Ida tinggal ya mah, udah gedean. Emang dulu ngaji pakai celana, apa pakai gamis, pakai kain dulu mah. Kita ngaji pakai kain, pakai kebaya. Modelnya nggak ada baju gamis, belum ada. Nyai berangkat tuh. Nyai mah pesannya apa? Udah di situ kan. Pesannya apa? Nyai emang nggak pesan apa-apa. Nah itu pas mau meninggal? Umi nggak tahu. Meninggal udah diparanin, udah bau dia, udah bau bangkai tikus. Udah meninggal udah 2 hari kali baru diparanin sama adek. Di rumahnya udah berantakan, emasnya habis diambilin semua. Sama siapa? Emasnya habis, emasnya gede-gede banget. Emas murdani ada 50 gram. Gak emas ya, cincin ya, kalung ya, dia masih itu kan Umi diunjukin tuh mas gua taruhnya di situ, naruhnya di piring mas. Duit juga naruhnya di piring juga. Kalau kita ngasih duit gitu, anak-anak pada ngasih, bukan dia disimpan di situ. Pas Umi ke sono udah berantakan, dibongkar semua, kasur ada dibongkar semua, Umi sogir.
Dia udah mati, udah meninggal, udah berantakan deh tuh. Ya Allah, kata Umi, sampai begitu sekali. Tuh aksi bontot, padahal mah banyak banget bandanya dikasih dia. Banyak banget dia mah bagiannya. Di sepatan dibeliin 5.000 meter. Masih ada sampai sekarang? Dijual udah. Dia meninggal mah. Kau meninggal. Di sini dibagi 2.000 meter. Orang bagaimana? Dikejain kontrakan 5, dikasih mobil angkut 2. Tuh, ditinggalin kaya banget dah mah. Sekarang kan dapat torennya itu disewa 175 juta. Kaya banget ya mah, dikasih apa mangkong, anak bontot sayang. Elah kita pilih kasih banget kong. Ya, kita break dulu sebentar ya. Iya. Oke, yuk.